Halo teman-teman, saya Retno Novitasari. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang modern Pakce. Hadetix telah melakukan berbagai inovasi di bidang pembelajaran ilmu-ilmu metafisika. Salah satunya adalah Pakce. Hadetix menyebutnya dengan modern Pakce. Bersama Hadetix, belajar Pakce menjadi lebih mudah. Baik teman-teman, mari kita mulai. Mengapa mempelajari modern Pakce? Cat modern Pakce diumpamakan sebagai titik awal seseorang dalam melangkah menuju gol-gol dalam kehidupannya. Kita mungkin sudah punya gol dalam hidup. Nah, untuk menuju ke gol tersebut, kita harus tahu titik awal kita dari mana. Modern Pakce dapat membantu kita mengenali titik awal tersebut. Mengenal siapa kita, bagaimana karakter kita, apa yang harus dilakukan agar energi terus mengalir, sehingga hidup kita berjalan dengan baik. Ini adalah beberapa tipe cat Pakce yang ada di hdtix.com. Cat kiri atas di kotak berbingkai merah merupakan cat modern sebagai ciri khas dari hdtix. Cat kiri bawah berbingkai kuning adalah cat ancient yang menggunakan karakter Cina. Sedangkan cat di kotak sebelah kanan berbingkai hijau adalah cat notation dengan sistem internasional. Jika teman-teman lihat, terdapat dua baris pada setiap cat. Baris pertama, terdapat 4 kotak, disebut dengan batang langit atau heavenly stem, dan baris kedua juga terdapat 4 kotak yang disebut dengan cabang bumi atau earthly branch, sehingga total kotak adalah 8. Dari sinilah nama Pakce itu diambil. Pa artinya 8 dan Ce yang berarti karakter atau huruf atau notasi. Struktur dari cat Pakce adalah seperti ini. Kolom disebut dengan pilar. Terdapat 4 pilar, yaitu pilar tahun, bulan, hari, dan jam. Pilar tahun menunjukkan karakter dominan seseorang di 15-20 tahun pertama kehidupannya. Pilar bulan menunjukkan karakter dominan seseorang di 15-20 tahun kedua kehidupannya. Pilar hari menunjukkan karakter dominan seseorang di 15-20 tahun ketiga kehidupannya, sedangkan pilar jam menunjukkan karakter dominan seseorang di 50-60 tahun ke atas kehidupannya. Di bawah baris cabang bumi terdapat hidden stem yang artinya batang langit yang tersembunyi di dalam cabang bumi. Ini adalah lambang 5 elemen dalam Chinese Metaphysic, yaitu api, tanah, logam, air, dan kayu. 5 elemen ini tidak hanya ada di dalam Pakce, melainkan juga ada di dalam Chinese Metaphysic yang lain seperti I Ching, Chimen Tuncha, Chewei, dan lain-lain. Semua interaksi antar elemen-elemen ini menciptakan hubungan yang saling menghasilkan. Jika mengikuti panah hijau, kayu dibakar menghasilkan api. Api tadi kemudian membuat kayu menjadi tanah. Tanah jika digali akan ditemukan logam. Logam jika dilebur menghasilkan air dan air menghidupi kayu. Seperti itu seterusnya. 5 elemen tersebutlah yang mengisi cat Pakce di batang bumi. Masing-masing dari 5 elemen tersebut memiliki 2 polaritas, yaitu plus atau yang ditandai dengan adanya 2 garis di logonya, dan polaritas minus atau yin yang ditandai dengan 1 garis di logonya. Kedua polaritas ini tidak ada yang lebih bagus atau lebih jelek dari yang lain, melainkan saling melengkapi. Jika ditotal, maka ada 10 elemen pengisi batang langit. Baris kedua cat Pakce diisi oleh 12 cabang bumi. Kita mengenalnya sebagai shio. Berikut ini adalah pictorial 12 shio yang dapat ditemukan di cat modern Pakce. Pictorial ini dibuat untuk lebih memudahkan kita mengenali shio tersebut hanya dengan melihat gambarnya. Dimulai dari baris pertama, dari kiri ke kanan, ada shio tikus, kerbau, macan, dan kelinci. Baris kedua, ada shio naga, ular, kuda, dan kambing. Sedangkan baris paling bawah, shio monyet, ayam, anjing, dan babi. Setiap shio mempunyai polaritasnya masing-masing. Apakah shio tersebut yang atau jin? Di hdtix, shio yang ditandai dengan adanya 2 lingkaran di logo shio. Sedangkan shio jin
ditandai oleh hanya ada satu, bahkan tidak ada lingkaran sama sekali di logo shio-nya. Contohnya di sini, shio babi di pojok kanan bawah merupakan shio jin karena hanya ada satu lingkaran, sedangkan di sebelah kirinya shio anjing merupakan shio jang karena mempunyai dua lingkaran. Unsur kayu jang diumpamakan sebagai pohon yang besar, tinggi, kuat, bersifat melindungi, kekar, tidak gampang berpindah-pindah. Sedangkan unsur kayu jin diumpamakan sebagai rumput, perdu, kaktus yang bisa tumbuh di mana saja, bisa menjalar kemana-mana dalam artian kreatif, dan bisa tumbuh di mana saja dalam artian mempunyai daya adaptasi yang tinggi. Unsur api yang diumpamakan sebagai matahari, memancarkan kehangatan ke semua orang tanpa pandang bulu. Matahari ingin terlihat dan ingin selalu ditonton. Sedangkan unsur api jin diumpamakan sebagai api lilin, api unggun, atau api kompor yang perlu dijaga, siap menyambar kemana-mana jika ada kesempatan, dan bisa membentuk atau merubah sesuatu, sehingga api jin bisa menginspirasi orang lain. Unsur tanah yang diumpamakan sebagai gunung, batu karang yang kekar, kokoh, kering. Sedangkan unsur tanah yin diumpamakan sebagai tanah yang subur, basah, tempat tumbuhnya tanaman. Unsur tanah yin, jin mempunyai kecenderungan untuk selalu memberi. Unsur logam yang diciptakan besar, bisa diadu. Diumpamakan seperti senjata, cangkul, pembajak sawah, kampak, dan butuh api kecil atau api yin untuk membentuknya. Sedangkan unsur logam yin diumpamakan sebagai perhiasan yang percaya diri dengan penampilannya dan perlu sinar matahari agar dia terlihat berkilau. Unsur air yang diumpamakan sebagai badan air dalam jumlah yang besar seperti laut, danau, yang mempunyai daya dobrak yang besar. Sedangkan unsur air yin diumpamakan sebagai kabut, awan yang bisa berubah menjadi hujan, yang bisa datang dan hilang secara tiba-tiba dan bisa menembus kemanapun. Ini adalah hubungan antara musim di mana seseorang lahir dengan sifat elemen di Daymasternya. Apakah elemen tersebut menjadi sangat kuat, lemah, atau sangat lemah? Contohnya di sini, di chat, seseorang dengan Daymaster logam yang lahir di musim dingin atau winter, maka mempunyai sifat elemen Daymasternya lemah. Di Hadetik, musim seseorang dilahirkan terdapat di kotak di bulan di cabang bumi. Daymaster yang lemah perlu dikuatkan dan Daymaster yang kuat perlu dilemahkan. Cat Pak Ce ini menjelaskan tentang seseorang yang lahir di musim dingin sehingga mempunyai elemen logam yin yang lemah. Elemen logam yin yang lemah dikuatkan dengan preferable elemennya yaitu metal dan earth sebagai companion dan support, seperti yang ditandai dengan kotak maupun notasi oval warna hijau. Sedangkan untuk unpreferable elemennya yaitu air, kayu, dan api. Air sebagai output, kayu sebagai money, dan api sebagai power. Dari cat Pak Ce maupun cat seperti yang ada di sebelah kiri bawah, kita bisa melihat Daymaster kita. Sedangkan dari cat yang di sebelah kanan, kita dapat melihat useful god dan cat structure kita. Daymaster mencerminkan karakter sejati kita, yang kadang tampak dari luar dan kadang tidak. Jika diumpamakan kerajaan, Daymaster diumpamakan seorang raja.
Useful gut adalah sesuatu yang harus selalu kita asah agar energi kita tetap mengalir dengan baik. Useful gut diumpamakan sebagai seorang panglima kerajaan, sedangkan chart structure adalah sesuatu yang menonjol yang ada pada kita yang orang dapat melihatnya. Masing-masing day master mempunyai kelebihan dan juga kekurangannya sendiri-sendiri. Day master kayu Yang mempunyai sifat yang produktif, independen, akan tetapi dia kaku dan sulit untuk berubah. Sedangkan kayu jin adalah seorang yang pintar menciptakan jaringan, mudah beradaptasi, kreatif dan persuasif, akan tetapi terkadang dia manipulatif dan kadang inkonsisten. Api yang adalah seseorang yang persisten, murah hati, penuh dengan kasih sayang, ramah, akan tetapi kadang merasa sendiri dan cepat bosan. Sedangkan api jin adalah seseorang yang sangat detil, kemudian mempunyai jiwa-jiwa motivasional, akan tetapi kadang dia tamak dan juga kurang bisa fokus dalam satu hal. Tanah yang bersifat setia, stabil, dan juga pendengar yang baik, akan tetapi kadang suka menunda-nunda, malas, dan kurang sensitif. Sedangkan tanah yin mempunyai jiwa-jiwa pengasuhan yang tinggi, kemudian dia sangat toleran, dan juga mempunyai rasa empati yang tinggi, akan tetapi dia kadang sulit untuk berubah, dan juga sulit untuk menyatakan ekspresinya. Logam yang adalah seseorang yang mempunyai jiwa derma yang tinggi. Dia juga jujur dan juga rajin, akan tetapi dia kadang arogan. Sedangkan logam yin, dia adalah seseorang yang ramah, menghargai suatu hubungan, akan tetapi kadang dia pencemburu dan suka mencari perhatian. Air yang bersifat energetik, dinamis, dan berjiwa petualang, akan tetapi kadang dia emosional dan mudah sekali tidak fokus. Sedangkan sifat dari air jin adalah seorang pemimpin yang baik, seorang mentor yang baik, akan tetapi kadang dia paranoid dan sangat sensitif. Berikutnya adalah tentang useful gut. Ada 10 useful gut. Pada gambar ini terdapat 4 useful gut, yaitu direct resource, hurting officer, eating gut, indirect wealth, dengan semua sifat-sifatnya. Useful gut selanjutnya yaitu indirect resource, direct wealth, rob wealth, dan direct officer. 2 useful gut yang lain yaitu seven killing dan friend. Selanjutnya, untuk 2 tabel di bawah, menjelaskan secara singkat tentang cara-cara dari setiap useful gut dalam mencari kekayaan, mengumpulkan uang. Itu tadi penjelasan saya mengenai modern Pak Je, sebuah perkenalan. Semoga bermanfaat, dan kita jumpa lagi di video-video menarik selanjutnya di lain kesempatan. Terima kasih.